Efek rumah kaca membuat bumi tetap hangat dengan cara yang hampir sama, tetapi bumi tidak dikelilingi oleh kaca, tetapi dikelilingi oleh lapisan gas yang disebut atmosfer di siang hari. Matahari bersinar melalui atmosfer yang menghangatkan permukaan bumi. Setelah matahari terbenam, permukaan bumi mendingin. Ini melepaskan panas kembali ke udara. Tetapi sebagian dari panas itu terperangkap oleh gas-gas di atmosfer. Gas-gas yang memerangkap panas ini disebut gas rumah kaca. Uap air karbon dioksida dan metana adalah contoh gas rumah kaca bumi. Gas rumah kaca ekstra ini dapat menyebabkan atmosfer menyebab lebih banyak dan lebih banyak panas, yang akan menyebabkan pemanasan global. Lalu, apa sih yang dimaksud pemanasan global itu? Kalau kalian penasaran, simak videonya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Perkenalkan, nama saya Muhammad Heru. Teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita belajar tentang pemanasan global atau global warming. Sebelum kita memulai materi, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Pada bab ini, kita akan mempelajari tentang pemanasan global. Pemanasan global merupakan proses naiknya suhu rata-rata permukaan bumi akibat meningkatnya emisi gas rumah kaca di bumi. Nah, teman-teman, perlu diketahui ya, dasar hukum dari materi ini adalah hukum termodinamika 1, di mana energi tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan, melainkan hanya bisa diubah bentuknya saja. Berdasarkan dasar hukum yang saya jelaskan sebelumnya, dapat kita simpulkan rumusnya sebagai berikut. Delta U sama dengan Q min W, di mana delta U sama dengan perubahan energi dalam, Q sama dengan kalor yang diterima, W sama dengan energi atau usaha. Semuanya satuan unitnya adalah joule. Dalam kaitannya dapat dinyatakan bahwa yang pertama, manusia yang hidup di bumi berperan sebagai sistem. Yang kedua, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pemanasan global berperan sebagai kalor yang diterima atau yang dilambangkan dengan Q. Yang ketiga, kegiatan atau usaha manusia yang turut mempercepat terjadinya pemanasan global berperan sebagai usaha atau kerja yang dilambangkan dengan W. Yang keempat, dampak atau hasil yang dirasakan akibat pemanasan global bagi manusia berperan sebagai perubahan energi dalam atau yang dilambangkan dengan delta U. Dalam rumus tersebut, kamu perlu mengetahui aturan nilai positif dan negatif, yaitu sebagai berikut. Pertama, kita harus mengetahui jenis gas rumah kaca yang memberikan sumbangan besar bagi emisi gas rumah kaca adalah CO2 atau karbon dioksida, CH4 atau metana, dan nitrogen dioksida atau N2O, yang sebagian besar dihasilkan dari hasil pembakaran bahan bakar fosil, minyak bumi, dan batu bara. Berikutnya adalah penyebab pemanasan global. Pemanasan global yang kini sudah dapat dirasakan disebabkan karena beberapa faktor. Salah satu faktor penyebab pemanasan global yaitu aktivitas manusia yang dapat meningkatkan gas rumah kaca di atmosfer. Beberapa aktivitas manusia yang dapat menyebabkan terjadinya pemanasan global yaitu transportasi, industri, pembuangan sampah, pembakaran stasioner, dan lain-lain. Dampak yang diakibatkan pemanasan global antara lain, yang pertama, melelehnya es di kutub pada tahun 2000. Luas es masih 7 juta kilometer persegi. Namun, pada saat ini, luasnya hanya tinggal 5,3 juta kilometer persegi. Akhir Maret lalu, gunung es Antartika di kutub selatan retak sampai lepas dan jatuh. Ini terjadi karena es tak kuat menahan suhu bumi yang semakin panas.
Yang kedua, permukaan laut tambah tinggi. Akibatnya, es yang mencair akan mengalir ke laut, sehingga air laut makin banyak. Dalam 100 tahun ini saja, tinggi air laut di seluruh dunia naik 10-25 cm. Kalau pemanasan global terus berlangsung, permukaan laut akan semakin tinggi. Jika permukaan laut semakin tinggi, akibatnya pelabuhan tambak ikan dan tempat wisata sekitar pantai bisa hancur. Yang kelima, padang gurun akan makin luas. Tanah-tanah menjadi kering, bahkan tumbuhan pun tak bisa hidup lagi. Perlahan-lahan, padang gurun pun makin bertambah luasnya. Masalah global ini tidak akan dapat diselesaikan jika hanya terus berharap pada pemerintah. Kita harus saling bahu-membahu untuk mengurangi sekaligus memperlambat terjadinya pemanasan global. Teman-teman, untuk meminimalisir ancaman pemanasan global adalah dengan mulai melakukan hal-hal berikut ini. Yang pertama, meminimalisir penggunaan plastik. Yang kedua, hemat listrik. Yang ketiga, memilih produk yang ramah lingkungan. Yang keempat, meminimalisir penggunaan kendaraan bermotor. Yang kelima, menanam pohon dan memeliharanya. Yang keenam, melakukan daur ulang. Yang ketujuh, jangan membuang sampah sembarangan. Untuk lebih melatih kemampuan teman-teman, mari kita berlatih dengan soal-soal berikut. Soal pertama, pada lapisan troposfer, ozon bersifat meracuni, tetapi pada lapisan stratosfer bermanfaat bagi kehidupan di bumi karena A. Menaikkan suhu global bumi, B. Menurunkan suhu global bumi, C. Berfungsi sebagai gas rumah kaca, D. Dapat mencegah terjadinya rumah kaca, E. Dapat menahan radiasi ultraviolet dari sinar matahari. Silahkan pause video untuk mencari jawaban terlebih dahulu. Oke, dari soal di atas dapat disimpulkan bahwa ozon sangat bermanfaat bagi kehidupan di bumi karena ia melindungi kita dengan cara menyerap 90% radiasi sinar ultraviolet UV yang dipancarkan oleh matahari. Jadi, jawaban yang benar adalah E. Soal kedua, di dalam ruang tertutup terdapat gas yang memuai dengan menyerap kalor sebesar 2,5 kJ dan melakukan usaha sebesar 500 Joule. Berapakah kenaikan energi dalam gas? A. 1250 Joule, B. 1000 Joule, C. minus 1750 Joule, D. 1750 Joule, E. 1650 Joule. Oke, teman-teman, ini adalah soal yang mudah untuk dikerjakan. Yang pertama, diketahui bahwa W sama dengan 750 Joule. W ini melakukan usaha. Q sama dengan 2,5 kJ. Ini harus kita ubah ke Joule terlebih dahulu, dikalikan oleh 10 pangkat 3, menjadi 2500 Joule. Kalor ditambahkan. Yang ditanyakan adalah delta U. Jawab, delta U sama dengan Q min W, sama dengan 2500 Joule dikurang 750 Joule. Jadi 1750 Joule. Kenaikan energi dalam gas tertutup tersebut adalah sebesar 1750 Joule, yang D. Silakan pause video untuk mencari jawabannya terlebih dahulu. Untuk tugas, jawabannya yang E. Panel surya adalah perangkat yang berfungsi untuk menghasilkan energi listrik secara mandiri dengan mengubah energi panas dari cahaya matahari menjadi energi listrik menggunakan prinsip yang namanya fotovoltaik. Energi listrik yang dihasilkan nantinya akan disimpan pada sebuah baterai yang kemudian bisa digunakan untuk menyalakan peralatan elektronik yang ada di rumah kita. Dalam hal ekonomi, penggunaan panel surya bisa banget dimanfaatin untuk menghemat tagihan listrik di rumah kita. Energi surya dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Energi ini juga merupakan energi alternatif
energi ini sangat ramah lingkungan dan tidak memerlukan perawatan khusus secara periodik, yang selanjutnya akan mengurangi biaya produksi. Panel surya merupakan sebuah prospek yang menjanjikan untuk dikembangkan lebih lanjut. Mengingat pemakaian minyak bumi dan gas alam merupakan sumber energi utama. Teman-teman, ternyata fisika sangat dekat dengan kehidupan kita. Nah, untuk teman-teman, jangan lupa belajar dan banyak baca bukunya ya. Walaupun kita belajar menggunakan sistem jarak jauh, tetapi semangat kita tidak boleh padam. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai habis. Saya harap video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.